ketemu lagi dengan aku, Emi, di channel YouTube Kasino. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan sekarang apalagi akhir penghujung tahun tuh, sekarang banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Dan kemarin itu ternyata di Malang sama Batu ada bencana banjir bandang. Semoga tidak ada korban jiwa dan teman-teman yang ada di sana semoga selamat dan aman gitu. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Kenapa aku mau membahas hal ini? Karena pasti kalian juga merasakan keresahan ini setiap bulan. Sering terjadi sih, uang kalian aja nggak nyampe akhir bulan udah habis karena banyak faktor. Nah, kali ini aku mau membahas gimana sih cara memanage uang untuk anak kos atau mahasiswa gitu, dimanapun kalian berada. Jadi langsung aja kita ke poin pertama. Untuk poin pertama itu, buatlah anggaran keuangan setiap bulan gitu. Jadi apalagi ya, anggaran itu banyak ya, mungkin anggaran kesehatan, anggaran liburan, dan lain-lain segala macem. Jadi tiap bulan itu kalian ketika dikirimin uang nih sama orang tua kalian tuh pisah uang untuk anggaran ini. Mungkin kita nggak tahu kan ya, ini buat jaga-jaga aja gitu. Nah, mungkin di sela-sela waktu di dalam satu bulan itu sering terjadi atau mungkin kalian mengalami hal yang tidak terduga. Mungkin kalian kadang nih yang sering terjadi sama aku juga ya, kadang sepeda motornya rusak gitu kan, kadang kita kayak sakit gitu kan, harus mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi membuat anggaran ini tujuannya biar buat jaga-jaga, biar nanti uangnya nggak ngambil ke uang jajan utama kalian gitu loh teman-teman. Apalagi nih ya, buat teman-teman yang ada di Malang ya, anggaran parkir nih kayaknya penting deh. Soalnya bayangkan setiap bulan kalau dihitung-hitung mungkin ya, kalian kalau keluar saja sehari udah mampir ke 5 toko atau ke 5 tempat parkir tuh 2.000. Bayangkan kalau 5 kali kali 2.000 per tempatnya berapa? 10.000. Apalagi kalau teman-teman yang hobinya suka nongki atau mungkin yang sering beli ke Indomaret atau pergi kemana gitu kan. Apalagi di Malang kan semua tempat itu nggak ada yang gratis untuk parkirnya, kecuali buat toko yang memang udah tertera untuk gratis parkir gitu. Jadi kayaknya penting deh buat kalian tuh misahin uang kalian untuk uang parkir gitu loh teman-teman, dan uang hiburan juga. Mungkin teman-teman setiap bulan di satu bulan itu butuh healing. Nah, jadi kalian itu kira-kira uang untuk hiburan atau liburan tuh berapa ya? Mungkin ke mall, ke tempat wisata, atau ngafe, kayak terserah. Cara orang healing itu beda-beda ya. Jadi ya itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua adalah memasak atau membawa bekal sendiri. Jadi apalagi ini untuk teman-teman yang mungkin jauh atau teman-teman yang merantau, yang kuliah di kota gitu kan. Nggak semua tempat, nggak semua kota yang ada di Indonesia teman-teman kuliah gitu kan murah. Jadi kalian cowok ataupun cewek, aku saranin untuk kalian tuh masak gitu loh, masak sendiri. Atau mungkin kalian tidak pintar masak untuk buat lauknya, nggak apa-apa, kalian masak sendiri aja untuk nasinya gitu kan, pakai rice cooker atau terserah segala macem. Nah, nanti lauknya kalian beli, itu kan lebih murah gitu kan. Apalagi kalau teman-teman yang pintar masak itu pasti lebih sangat murah, hemat gitu loh. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin sering banyak aktivitasnya di kampus gitu, kalian mending bawa bekal aja, bekal makanan sendiri, masak dari rumah, lalu kalian bawa ke kampus. Jadi kalian pas nyampe kampus itu nggak perlu beli makanan di sana kan, mungkin harganya lebih mahal. Dan mungkin kalau kita masak sendiri kan dalam sehari itu bisa nyimpen, mungkin ada sisanya gitu kan, untuk sarapan, makan siang dan makan malam gitu kan, masih banyak lah ya untuk itu. Jadi menurut aku tuh poin kedua adalah kalian itu memasak, dan ketika keluar kalian membawa bekal sendiri. Langsung aja kita ke poin ketiga. Perhatikan kebutuhan bukan keinginan. Nih, sering terjadi buat cewek-cewek nih ya. Kadang kita tuh ngeliat ada di Shopee gitu, atau mungkin kayak di TikTok gitu kan. Padahal kita tuh sebenarnya nggak butuh benda itu, nggak butuh. Cuman karena mungkin ada di TikTok kan kayak, ih ini benda lucu gitu, jadi kayaknya mau beli deh. Padahal
uang itu nggak butuh gitu, kita tuh nggak butuh banget benda itu. Mungkin kayak contoh, mungkin kayak mainan, mungkin apa kayak aksesoris yang sebenarnya itu yang kita tuh nggak butuh banget gitu, tapi kalian karena ngerasa itu lucu dan lain segala macam, atau mungkin waktu itu tuh viral dan lain-lain, jadi kalian mencoba. Nah, hal itu perlu dihindari ya teman-teman, apalagi kita anak kos yang apa ya, yang biasanya dikirimin orang tua itu memang pas-pasan. Jadi kita tuh perhatikan kebutuhan bukan keinginan. Mungkin juga berlaku untuk teman-teman cewek juga. Kalau soal skincare memang menurut aku tuh kebutuhan ya, karena itu kebutuhan buat wajah kita, buat badan kita gitu, setiap bulannya gitu kan, setiap hari. Nah, tapi untuk cewek, teman-teman cewek juga yang kadang yang cuman beli barang untuk lucu-lucuan aja, imut, lucu, kiowo, mending nggak usah deh kata aku, menghemat saja. Soalnya apa ya, kita tuh terlalu nafsu di awal doang, pas sudah beli nih buat apa ya gitu, biasanya sering terjadi gitu. Jadi buat teman-teman, perhatikan kebutuhan bukan keinginan. Untuk mengisi waktu luang, alangkah baiknya kalian itu mencari pekerjaan sampingan buat pendapatan kalian. Mungkin teman-teman itu kebutuhannya lebih besar ya dari pendapatan atau jumlah uang kalian setiap bulannya. Jadi mungkin untuk mengakali hal itu, teman-teman tuh harus ada inisiatif untuk kayaknya aku harus kerja gitu kan. Gak apa-apa kerja part time tuh sebenarnya banyak gitu teman-teman. Pasti di kota-kota lain selain kota Malang juga banyak. Meskipun nggak besar gajinya, karena kalau kerja part time ya udah biasanya nggak setinggi gaji orang yang kerja full time gitu kan. Jadi teman-teman untuk di senggang-senggang waktu kuliah, apalagi sekarang kan kuliah online gitu kan, jadi nggak terlalu memberatkan teman-teman untuk selalu ke kampus kan gitu. Jadi di sela-sela itu mungkin teman-teman bisa jualan online dan lain segala macam, kerja part time di cafe, restoran dan lain-lain. Aku saran itu buat menutupi kekurangan kebutuhan kalian gitu teman-teman. Jadi ya itu. Selanjutnya adalah memanfaatkan fasilitas umum. Apa sih ini maksudnya? Nah, mungkin teman-teman nih ya, kita tuh sekarang kebutuhan pokoknya udah nggak kayak apa ya, sekarang tuh kita tanpa paket data tuh kita kayak mati gitu loh. Iya nggak sih? Kalau HP kalian tanpa pakai data, apalagi teman-teman yang mungkin nggak ngekos kan, nggak ada wifi, atau mungkin teman-teman yang kosannya nggak ada wifi-nya. Maksudnya dari sini adalah memanfaatkan fasilitas umum. Ketika teman-teman pergi ke suatu tempat atau mungkin ke tempat umum, pasti kan di sana banyak ya wifi, atau mungkin ke kampus. Pada saat ke kampus, kalian tuh alangkah baiknya memanfaatkan wifi yang ada, wifi gratis. Jadi apa ya, hal itu nggak membuat pakai data kalian, data internet kalian tuh terkuras karena udah make, tidaknya udah hemat pas ada di kampus gitu lah teman-teman. Atau mungkin kalian gabut kan, di kosan nggak ada kerjaan dan lain-lain, ya udah kalian ke kampus aja untuk memanfaatkan wifi kampus gitu. Menurut aku nih ya teman-teman, jadi memanfaatkan fasilitas umum yang ada itu buat menghemat pakai data internet kalian. Selanjutnya adalah belajar menabung. Dari kecil kita udah diajarkan orang tua untuk selalu belajar menabung dan menabung. Ada kata-kata kayak gini ya, mungkin kalau semisal aku nabung dari TK, kita nggak perlu lagi untuk susah payah kerja untuk biaya nikah gitu, karena nabung dari TK sampai gede gak diambil-ambil tuh berapa jumlahnya teman-teman. Ya gitu deh pokoknya ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya kebiasaan untuk kebutuhannya banyak, mungkin kayak teman-teman punya list nih ya, bulan depan tuh mau ngapain, atau bulan depan tuh mau liburan kan dengan budget yang banyak. Jadi teman-teman mungkin di bulan-bulan sebelumnya tuh kalian udah menabung gitu, mungkin nyicil-nyicil 100.000, 200.000 per hari berapa gitu. Jadi pas ada keinginan kalian untuk mungkin secara mendadak, atau mungkin ya itu tadi yang dikatakan, yang dinamakan anggaran, yaitu gitu teman-teman. Jadi
nggak ada salahnya untuk menabung gitu. Buat teman-teman yang nggak mau menabung ya nggak apa-apa, mungkin duit kalian lebih banyak atau mungkin kiriman kalian lebih banyak, ya udah tenang aja. Tapi buat teman-teman nih ya yang selalu merasa kekurangan atau mungkin punya list ke depannya gitu kan, aku bulan depan mau ke Bromo gitu kan, tapi aku nggak punya uang, atau mungkin udah rencana nih di tahun baru aku mau liburan kemana gitu kan, ke Labuan Bajo. Jadi kalian tuh nggak perlu mikirin minta ke orang tua aku harus berbohong bagaimana ini biar aku bisa liburan untuk dapatkan uang senilai segini. Jadi mungkin udah dari awal kalian persiapkan menabung untuk mencukupi kekurangan itu. Jadi itu, rajinlah menabung. Selanjutnya adalah sediakan uang di dompetmu. Ini yang sering terjadi. Aku juga mengalami ya teman-teman. Ketika aku nyimpen uang di dompet itu ya, kalau udah, maksudnya gini, kalau aku naruh uang di dompet, semisal nih aku naruh uang 20.000, jadi aku tuh lebih kayak berhati-hati gitu loh untuk ngabisinnya, daripada aku tuh naruh banyak di dompet mungkin dalam jumlah 300.000. Jadi aku tuh lebih mudah gitu. Jadi kalau kita uangnya naruh di ATM, atau apalagi ATM-nya jauh dari tempat kita, kosan kita, kayaknya kita tuh lebih males gitu loh untuk ngambil uangnya gitu. Jadi kita tuh lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu. Kalau semisal uang kita tuh diambil semua di rekening kita, mungkin jumlahnya 1 juta, ya udah lepas kendali gitu. Tapi kalau teman-teman ngambilnya uang di ATM tuh cuma 50, nah mungkin teman-teman tiba-tiba ada pengen sesuatu, mungkin ya diajak teman keluar kan, diajak kemana, mungkin ke tempat skincare, toko skincare, terus uang kalian itu cuma 50 gitu kan, sedangkan skincare yang kalian pengen itu mungkin jumlahnya 70.000, jadi kalian tuh gagal gitu, kayaknya enggak deh, aku nggak mau beli deh, soalnya uangku nggak cukup gitu. Nah, beda lagi kalau kalian itu udah ngebet banget, tapi kalian tuh bayarnya pakai ATM. Nah, itu beda lagi teman-teman, itu yang paling bahaya. Jadi, aku saranin kalian itu kayaknya ngambil apa ya, sediakan uang di dompet itu dalam jumlah yang sedikit gitu loh. Jadi kalian itu kayak males itu buat ngambil uang lagi keluar, ada effort untuk ke ATM gitu. Jadi karena uang di dompet kalian yang jumlahnya segitu, ya udah kalian untuk membeli sesuatu tuh eman gitu, beli jajan, cemilan dan lain-lain segala macam. Selanjutnya adalah belanja bulanan sekaligus. Jadi teman-teman nih, kalau kalian dikirimin sama orang tua kalian itu langsung pergi ke tempat belanjaan. Kalian lihat apa yang kurang, mungkin sabun kalian sudah habis, skincare kalian sudah habis, apalagi nih apa ya, kayak kebutuhan masak kalian gitu. Jadi kalian lihat berasnya udah habis belum, nah kira-kira kalian beli. Jadi kalian itu harus sekalian aja beli, jangan dicicil satu-satu, nanti beli minggu depan atau mungkin besoknya. Nanti kan kadang tuh kan ya, kita tuh niatnya ya ke tempat belanja tuh beli ini gitu kan. Misal kita ke tempat belanja tuh niatnya beli saus atau cuman kayak beli beras, tapi pas nyampe sana kalian ngeliat roti, kalian ngeliat snack dan lain-lain segala macam, jadinya kalian tuh kelablakan apa sih ya gitu pokoknya. Jadi ya itu teman-teman, kalian tuh langsung beli belanja bulanan gitu sekaligus gitu. Jadi udah ketemu nih pengeluarannya berapa dan lain-lain segala macam. Itu semua dicatat ya teman-teman, biar kalian tuh tahu berapa pengeluaran kalian setiap bulannya, biar kalian tuh nggak kaget gitu loh. Kadang kalian tuh kayak karena nggak pernah dicatat, kalian tuh tiba-tiba karena sering belanja, kalian tuh kayak pas ngelihat saldo ATM kok tinggal 50.000 ya, padahal perasaan aku nggak beli apa-apa deh kemarin. Tuh bohong, kalian pasti banyak beli. Apalagi kalian cek keranjang Shopee kalian, itu tuh banyak banget. Jadi ya itu, sekalian beli-beli gitu, belanja bulanan. Poin selanjutnya adalah jangan tunda melakukan pembayaran wajib. Contohnya nih ya, kalian tuh bayar bulanan kosan gitu kan, itu kan wajib ya. Karena teman-teman mungkin mikirnya
kayak ada kepentingan yang sangat mendesak, atau mungkin kalian tuh lagi ngebet banget pengen beli outfit ini dengan jumlah segini, akhirnya uang kosan itu kalian korbankan gitu. Dan kalian bilang ke ibu kos, "Bu, jadi kayaknya bulan depan deh sekalian, misal nih jumlah bayaran kosan kalian tuh 500 per bulan, karena mungkin kalian itu kekurangan uang buat bayar kosan. Jadi akhirnya uang kosan yang seharusnya kalian bayar, kalian ambil, kalian korbankan gitu. Jadi yaitu bulan depannya lagi kalian tuh merasa keberatan dan akhirnya bayarnya 2 kali lipat. Nah itu yang bikin pusing. Jadi teman-teman, kalau ada pembayaran yang lebih wajib kayak bayaran kosan, mungkin bayaran DPP per semester, ya udah, uang meskipun uangnya itu menggiurkan untuk kalian beli sesuatu, ya udah kalian tuh harus bayar gitu, bayar, sesuaikan dengan apa yang disuruh sama orang tua gitu. Jangan aneh-aneh kalian ya. Denger itu. Poin terakhir adalah memangkas biaya yang tidak diperlukan. Ini kadang sering terjadi di kita sebagai mahasiswa yang manusia-manusia healing gitu kan. Jadi karena kalian itu mungkin sering diajak temen kalian, atau mungkin kalian sendiri yang sukanya update story buat kebutuhan story segala macem gitu kan, kalian tuh kayak sebenarnya nggak perlu healing tapi kalian healing gitu lah. Jadi biasanya menurut aku nih ya, healing yang paling efektif itu mungkin dalam seminggu tuh 1 kali sampai 2 kali, mungkin ngafe, atau mungkin untuk ke tempat wisata kayaknya terlalu deh. Mungkin ya paling simple itu ke kafe gitu ya, paling simple tuh ke kafe atau mungkin ke mall. Tahu ya kalau ke mallnya kalian tuh beli baju, ya itu bukan healing gitu kan. Tapi kalau kalian cuma kayak jalan-jalan, beli cemilan, kemana gitu kan, ke street food beli cemilan atau ke kafe, kalau semisal itu menurut kalian itu butuh, ya itu nggak apa-apa. Tapi kadang kalian itu kayak apa ya, karena terlalu gabut dan kalian itu harus memenuhi kayak feed Instagram kalian yang telah kayak ngelihat tempat ini bagus atau kafe ini bagus dan lain-lain. Nah jadi kalian itu kayak sebenarnya biaya yang tidak perlu dikeluarkan kalian keluarkan gitu loh. Atau mungkin kalian sering diajak teman kalian kan kayak sebenarnya kalian itu kayak nggak butuh healing, atau mungkin kalian tuh nggak pengen ke kafe, tapi karena kalian itu diajak gak enak gitu, jadi kalian itu ngikut. Nah dari situlah kalian harus pintar-pintar gimana caranya biar kalian itu melihat kondisi keuangan kalian gitu teman-teman. Nggak apa-apa healing, nggak apa-apa, siapa yang menghalangi, nggak ada. Tapi kita tuh healing itu sebenarnya nggak tiap hari gitu loh, ngerti nggak sih? Pasti tiap hari harus ke SM, ke DAU dan lain segala macam kan nggak mungkin gitu. Ya udah, nanti kalau misalkan merasa stres dan lain segala macam, ya udah kalau mau kafe ya udah kafe aja. Banyak kok di sini di Malang itu tempat kafe yang murah-murah, mudah dijangkau, nggak perlu yang harganya, yang kafenya atau harganya yang mahal-mahal banget. Banyak di sini, mahal banyak, murah banyak. Jadi tergantung kalian tuh yang bisa menentukan atau kayak keluarnya uang kalian tuh kalian sendiri. Jadi ya itu, hati-hati ya teman-teman. So itu aja video kali ini. Gimana? Bener kan apa yang aku sampaikan tadi? Udah relate nggak sama apa yang kalian alami? Nah kalau udah relate kalian komentar di bawah. Mungkin ada poin-poin yang aku lupa gitu, atau mungkin ada kejadian lucu atau momen gimana yang buat kalian itu mengeluarkan uang gitu kan sebanyak-banyaknya gitu. Karena apa? Kalian boleh komentar di bawah, dan aku boleh nggak minta kalian untuk subscribe channel ini, atau kalian komen, like, share kalau video ini bermanfaat gitu kan. Jadi kita ketemu lagi di next video. Bye bye.